Puji nama Tuhan Yesus. Shalom everyone. Berjumpa lagi bersama dengan Pastor Vigo ya, dan juga di acara Connected in Jesus. Kita bersama-sama mau melayani, menyembah, bersyukur karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Saudara dan saya ada saat ini, saya ditemani Meluka Worship ya. Pada saat ini ingin mengajak saudara-saudara semua yang ada di rumah dimanapun berada, bersama-sama mengagungkan Tuhan yang hidup. Terima kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mensyukurinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sama-sama kita nyanyi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin Lord. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kalau saudara dan saya masih bernafas sampai detik ini, itu karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Percayalah Tuhan sayang sama kita semua. Mungkin engkau ada dalam satu proses kehidupan, bahkan engkau ada di titik yang terendah dalam kehidupanmu. Saudara, jangan menyerah, jangan putus asa. Kita hidup dalam kemurahan dan anugerahnya. Anugerahnya melimpah bagi saudara dan saya. Tak putus, tak terbatas. Dia Tuhan yang hebat bagi kita. Berapa banyak percaya, sekalipun saudara ada di rumah, boleh lambaikan tanganmu. Kau boleh mengagungkan Dia. Nyanyikan pujian ini bersama-sama. Agungkan kemurahan. Thank you Lord Jesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik,
teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat Jesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, Engkau luar biasa, kasih-Mu besar, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, oh keselamatan yang daripada-Mu. Kami bersyukur Tuhan, ajaib nama-Mu Yesus. Kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan yang hebat seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Ajaib nama-Mu, bersyukur yang setia. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, bermazmur sembah. Lebih dari hidup, Jesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Nyanyikan sama-sama, kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup, Jesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup,
kabar semuanya? Sukacita sekali saya bisa menyapa guys dimanapun berada malam hari ini. Yang pasti Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus tetap setia menolong memberkati engkau dimanapun engkau berada saat ini. Tetap perkatakan sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus penolong saya. Tuhan Yesus sumber sukacita saya. Aku tidak bisa hidup tanpa Yesus. Perkatakan itu setiap hari. Ada kata-kata afirmasi positif yang menguatkan kita. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus sumber penolongku, Tuhan Yesus sumber kesembuhanku, sumber kekuatanku, sumber berkatku. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, isi hati Tuhan malam hari ini, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus malam hari ini. Kami berkumpul melalui live streaming di semua akun media sosial kami malam hari ini Bapak. Dalam program Connected in Jesus. Tuhan Yesus, kami tersungkur di bawah kaki-Mu malam hari ini. Kami mohon ampun atas semua kesalahan-kesalahan kami yang pernah kami lakukan. Dan sementara kami lakukan saat ini juga kami mohon ampun. Malam hari ini kami mau mendengar isi hati-Mu, firman-Mu, berbicaralah Engkau. Kuatkan kami yang lemah, bebaskan kami yang terikat, lepaskan kami yang terbelenggu. Sembuhkan kami yang sakit, tegur kami. Biarlah kami terus memiliki karakter seperti Engkau Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah malam hari ini, pakai bibir mulut hamba-Mu ini, biarlah Roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Malam hari ini saya bisa menyapa guys, program kami terus rutin setiap Senin sampai Jumat pada pukul 5 pagi, Praise and Worship, dan pukul 7 malam Praise and Worship dan khotbah dari saya sendiri, Pastor Victor Arung. Setiap Senin sampai Kamis saya berkhotbah dan Jumat Praise and Worship pada pukul 7 malam. Baik, malam hari ini tema khotbah saya yaitu anti iri hati, merayakan berkat orang tanpa merasa kurang. Anti iri hati, merayakan berkat orang tanpa merasa kurang. Mari kita buka sama-sama Amsal 14 ayat 30. Amsal 14 ayat 30. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Haleluya. Konteks historis dari Amsal 14 ayat 30 ini, Raja Salomo menggunakan kontras yang sangat fisik. Di mana iri hati, kin'a, berasal dari akar kata yang berarti merah padam. Ini adalah emosi yang membakar. Salomo menyebutnya rakab, pembusukan atau keropos. Seperti osteoporosis, pengeroposan tulang. Iri hati menghancurkan struktur penopang hidup kita. Bahkan ketika casing di luar tampak baik-baik saja. Iri hati lahir dari mentalitas kelangkaan. Kita berpikir berkat Tuhan itu seperti kue tart. Jika teman kita mendapat potongan besar, maka jatah kita berkurang. Yang terjadi seperti itu. Faktanya malam hari ini Tuhan bekerja dengan mentalitas kelimpahan. Tuhan bekerja dengan mentalitas kelimpahan. Berkatnya tidak terbatas. Sukses orang lain tidak mengurangi peluang sukses kita. Iri hati adalah pengakuan terselubung bahwa kita tidak percaya pada kecukupan pemeliharaan Tuhan. Langit Tuhan itu luas. Bintangnya cukup banyak untuk membuat orang bersinar tanpa perlu saling memadamkan. Hati yang tenang lahir dari rasa percaya bahwa jatah kita tidak akan tertukar dengan orang lain. Ketika kita berhenti membandingkan, tulang kita berhenti membusuk. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Di zaman sekarang ini kita sering mendengar istilah SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Media sosial memperparah penyakit ini. Teman dapat beasiswa, kita komen congrats, tapi hati kita panas, iri hati. Teman nikah, kita tanya kapan giliranku, lalu bad mood.
Rekan kerja, promosi kerja, kita cari-cari kesalahannya. Itu pasti karena dia penjilat. Itu pasti karena dia ada koneksi orang dalam. Kita merasa gagal saat melihat orang lain berhasil. Yang terjadi di dunia seperti itu. Iri hati adalah pencuri sukacita paling licik. Dia membuat kita buta terhadap berkat sendiri. Karena apa? Karena mata kita sibuk melihat berkat-berkat orang lain. Melihat piring tetangga. Tuhan ingin kita menjadi generasi anti iri hati. Yang bisa bertepuk tangan tulus untuk kesuksesan orang lain. Karena kita aman dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kasih Bapa. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Guys, pernahkah guys merasa sakit hati tanpa alasan yang jelas saat scroll Instagram? Lihat teman liburan ke luar negeri, ke Jepang, ke Korea, ke Eropa. Teman lain baru beli rumah, baru beli mobil, beli motor. Teman lain baru dilamar. Tiba-tiba ada perasaan sesak di dada. Perasaan tidak nyaman. Merasa tertinggal. Merasa Tuhan tidak adil. Itu namanya iri hati. Iri hati itu aneh guys. Kita tidak iri pada Elon Musk atau pada Bill Gates. Kita iri pada teman sebangku kita, teman kerja kita, sepupu kita, atau rekan kerja kita yang levelnya setara dengan kita. Iblis selalu membisikkan kebohongan ini. Lihat dia bahagia. Itu artinya kamu menyedihkan, kamu gagal, kamu Tuhan tinggalkan, kamu tidak ada apa-apanya. Dia berhasil. Tapi hari ini kita mau menghancurkan kebohongan itu, kebohongan iblis. Kebahagiaan orang lain bukanlah kegagalanmu. Sekali lagi, kebahagiaan orang lain bukanlah kegagalanmu. Matahari bersinar bukan cuma buat satu orang. Matahari bersinar bukan cuma buat satu orang. Mari kita belajar obat anti iri hati malam hari ini. Poin utamanya itu obat rohani untuk penyakit iri hati. Bagaimana caranya kita bisa tulus merayakan berkat orang lain tanpa merasa kurang? Yang pertama, buang mentalitas kue tar tadi. Mari kita buka Mazmur 36 ayat 9. Mazmur 36 ayat 9. Mazmur 36 ayat 9. Mazmur 36 ayat 9. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Akar dari iri hati adalah ketakutan bahwa Tuhan kehabisan berkat. Kita pikir berkat itu terbatas seperti kue tart. Waduh, si A sudah ambil potongan gede, atau kebagian remar aku kebagian remar-remar doang, aku kebagian yang sisa-sisa doang. Salah besar itu. Tuhan bukan toko roti yang bisa kehabisan stok. Tuhan adalah sumber air hidup yang tidak pernah kering. Amin. Jika Tuhan memberkati temanmu dengan jabatan atau jodoh, itu bukan berarti jatahmu diambil. Itu hanya berarti Tuhan sedang bekerja di hidupnya, di hidup temanmu. Dan Tuhan yang sama mampu bekerja di hidupmu juga. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jika satu lilin menyalakan lilin lain, apakah nyala lilin pertama berkurang? Tidak. Sekali lagi saya katakan, jika satu lilin menyalakan lilin lain, apakah nyala lilin pertama berkurang? Tidak. Justru cahayanya makin terang. Kesuksesan temanmu tidak meredupkan sinarmu. Amin. Haleluya. Poin yang kedua, fokus pada jalur sendiri. Fokus pada jalur sendiri. Mari kita buka Galatia 6 ayat 4. Galatia 6 ayat 4. Kita buka Galatia 6 ayat 4. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Haleluya, puji Tuhan. Guys, iri hati terjadi karena mata yang salah fokus. Bayangkan lari gawang. Kalau kamu lari sambil menengok ke pelari sebelah, apa yang terjadi? Kalau kamu lari sambil menengok ke pelari yang sebelah, apa yang terjadi? Kamu akan menabrak gawangmu sendiri. Orang yang iri hati adalah orang yang sibuk mengaudit hidup orang lain, tapi lupa mengurus hidup dirinya sendiri. Salomo bilang, iri hati itu membusukkan tulang. Artinya, iri hati itu tidak menyakiti orang yang kamu irikan. Dia tetap sukses, dia tetap bahagia, tapi iri hati membunuhmu pelan-pelan dari dalam. Ibarat
Kita mau orang lain minum racun, kita yang mati. Itu yang terjadi. Kamu jadi pahit, sinis dan sedih. Siapa yang rugi? Kamu sendiri, guys. Ubah. Kenapa dia? Jadi waktunya dia. Ubah mindset kita. Kenapa dia diberkati? Jadi waktunya dia diberkati. Ubah mindset kita. Saat lihat temanmu sukses, katakan, puji Tuhan, ini waktunya dia. Waktuku sedang diproses. Tuhan tidak lupa alamatku. Tuhan tidak lupa doa-doaku. Perkatakan seperti itu. Poin yang ketiga yang terakhir, obat paling ampuh adalah syafaat. Obat paling ampuh adalah syafaat. Mari kita buka Ayub 42 ayat 10. Ayub 42 ayat 10. Ayub 42 ayat 10. Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia minta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Ini adalah tips paling sulit tapi paling manjur. Saat kamu merasa iri pada seseorang, doakan dia. Bukan doa kutuk. Semoga dia jatuh, tampar dia Tuhan, semoga dia mati, semoga dia sakit, parah. Tapi doa berkat, Tuhan berkati dia lebih lagi. Kenapa? Karena kamu tidak bisa membenci orang yang kamu doakan. Roh Kudus akan mencabut akar kepahitan di hatimu dan menggantinya dengan kasih. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Ayub dipulihkan dalam ayat ini. Ayub dipulihkan justru saat dia mendoakan teman-temannya yang menyebalkan, yang 3 orang itu. Termasuk istrinya yang menyebalkan juga. Kunci pemulihan hati kita ada pada mulut kita yang memberkati orang lain. Amin. Paksa mulutmu. Saat hati panas, saat hati kita panas, lihat postingan teman, paksa jari untuk mengetik. Wah, selamat ya, ikut senang saya melihat engkau sukses, engkau dipromosi. Dan paksa hatimu mendoakan, Tuhan tambahkan sukacita buat dia. Lawan perasaan dagingmu dengan tindakan roh. Doakan temanmu yang berhasil. Jangan engkau doakan untuk dia celaka, dia sakit. Tapi doakan, Tuhan tambahkan sukacita buat dia. Tuhan berkati dia. Guys, langit Tuhan itu luas sekali. Langit Tuhan itu luas sekali. Ada cukup ruang bagi bintang temanmu untuk bersinar. Dan ada cukup ruang bagi bintangmu untuk bersinar juga. Kalian tidak perlu saling sikut. Sama-sama akan bersinar, akan Tuhan pakai. Tapi waktu Tuhan beda-beda antara engkau dan temanmu. Amin. Jadi percayalah. Merayakan berkat orang tanpa merasa kurang. Kita harus bersyukur. Harus doakan dengan syafaat pada teman-temanmu yang berhasil. Jangan engkau mendoakan mereka untuk mereka tidak berhasil. Berkat orang lain adalah bukti bahwa Tuhan itu baik. Berkat orang lain adalah bukti bahwa Tuhan itu baik. Dan jika Tuhan baik pada dia, Tuhan juga baik pasti pada engkau. Jadilah orang yang berkelas, guys. Jadi orang yang berkelas. Jadilah teman yang ikut tertawa saat temanmu tertawa. Jadilah pendukung yang tulus. Amin. Tuhan punya porsi terbaik untukmu yang tidak akan tertukar dengan orang lain. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Bila kita terus membuka hati kita, ada sukacita, ada damai sejahtera. Bila melihat teman-teman kita berhasil sukses, kita doakan mereka. Dan perkatakan bahwa waktunya dia sekarang, waktunya saya nanti. Saya percaya Tuhan telah memberikan porsi masing-masing pada kita. Amin. Haleluya. Hati yang tenang lahir dari rasa percaya bahwa jatah kita tidak akan tertukar dengan orang lain. Ketika kita berhenti membandingkan, tulang kita berhenti membusuk seperti ayat firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menguatkan kami, menuntun kami, bahwa kami jangan pernah iri dengan kehidupan orang lain. Kami harus fokus pada Engkau. Fokus pada Engkau. Malam hari ini kami percaya, kami mau membuang mentalitas kelangkaan. Kami percaya Engkau adalah Bapa yang kaya, yang punya berkat cukup untuk semua anak-anak-Mu.
Cabut segala akar kepahitan dari tulang-tulang kami. Ajar kami untuk tulus bersukacita dengan mereka yang bersukacita. Kami berkat teman-teman kami yang sedang sukses, yang sedang bahagia. Biarlah namamu dimuliakan lewat hidup mereka. Dan kami percaya Engkau juga sedang merendah rancangan yang indah untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu malam hari ini. Hamba berdoa bagi jemaat online yang menyaksikan tayangan ini, keluarga mereka, orang tua mereka, suami istri, anak-anak mereka yang dalam kondisi sakit malam hari ini. Tuhan Yesus Kristus adalah nama di atas segala nama. Apapun nama penyakitmu, malam hari ini Yesus telah melihat dan Dia telah berbelas kasihan untuk menyembuhkan engkau. Yesus bertanya engkau pada malam hari ini, apa yang engkau mau aku lakukan padamu? Perkatakan, Tuhan Yesus, aku mau sembuh, aku mau dipulihkan, aku mau diberkati. Perkatakan. Yesus tanya padamu malam hari ini, apa yang engkau mau aku lakukan padamu? Perkatakan, Tuhan Yesus berkati aku, Tuhan Yesus sembuhkan aku, Tuhan Yesus bimbing aku, Tuhan Yesus tuntun aku, Tuhan Yesus jaga aku. Perkatakan seperti itu, bahwa Yesus telah melihat malam hari ini dan Yesus telah menyembuhkan engkau dan telah memberkati engkau. Usahamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, orang tuamu diberkati, keluargamu diberkati, anak-anakmu diberkati. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung dari sekarang sampai Maranatha, sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Mari kita mengangkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Tuhan akan berkati engkau dan Tuhan menolong engkau. Tuhan akan menyediakan engkau dan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan beri engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai berjumpa pada besok malam. Connected in Jesus. Shalom. Puji nama Tuhan Yesus, kita sudah sangat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita mensyukuri anugerah dan kebesaran Tuhan yang hidup. Haleluya, haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Nyanyikan kebesaran Tuhan, kita katakan besar